Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Yesus bangkit. Sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bersuka cita karena kebangkitan Yesus membawa keselamatan bagi kita orang percaya. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dalam ibadah perayaan Paskah. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan karena Ia telah bangkit dan kita menang. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 253 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Kami sungguh bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau rela mati ganti kami. Dan kami bersyukur karena Engkau juga telah bangkit mengalahkan kematian, sehingga kami boleh memperoleh hidup dan masa depan. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu yang luar biasa. Dan ajari kami terus bersuka cita dan mau membagikan sukacita ini kepada orang lain. Kami mau beribadah memuji Engkau, biarlah berkati seluruh rangkaian ibadah kami ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan juga hadir dan memberi kami sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."
Kita puji Tuhan dari nomor 152 buku nyanyian kita, Ku Serahkan Hidupku. Sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Amin. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 132 ayat 1. Kita nyanyikan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami semua merasakan sukacita yang besar oleh karena Engkau telah bangkit dari kematian, sehingga kami orang-orang yang percaya memperoleh kemenangan. Tuhan, biarlah di hari kemenangan ini, hari yang penuh sukacita ini, kami semua semakin bersukacita oleh karena firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Karena itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan sebuah tema, Yesus bangkit maka kita menang. Yesus bangkit maka kita menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara soal kebangkitan Yesus dari dulu sampai sekarang, sebuah pertanyaan yang sering menjadi pro dan kontra di dunia ini adalah, bangkitkah Yesus? Benar gak sih Yesus itu bangkit? Bapak, Ibu, keraguan tidak hanya meliputi saudara-saudara kita yang belum percaya, tetapi tidak jarang di kalangan pengikut Kristus sendiri pun masih ada yang meragukan kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, kalau kita membaca di dalam Alkitab mencatat saksi mata ada begitu banyak. Dan Alkitab juga menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan lebih jauh lagi, saudara, kita mengetahui betapa takutnya murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, sehingga mereka berdiam di tempat-tempat yang tersembunyi. Tetapi perhatikan baik-baik. Setelah Yesus bangkit,
mereka para murid Yesus, mereka mendadak memiliki keberanian yang luar biasa untuk mewartakan kabar gembira. Bahkan mereka rela mati, menjadi martir, mempertahankan iman mereka demi memberitakan Kristus yang bangkit. Saudaraku, sebagai manusia biasa, rasanya tidak mungkin ada orang yang bisa berubah drastis secara instan kalau mereka tidak menyaksikan suatu hal yang luar biasa. Kalau mereka tidak menyaksikan sebuah kebenaran tepat di depan mata mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Betapa kebangkitan Kristus meningkatkan iman mereka secara drastis, sehingga berani mewartakan firman Tuhan meskipun dengan mengorbankan nyawanya sekalipun. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, semua iman kita akan sia-sia kalau ternyata Yesus tidak bangkit. Kemudian di ayat 15 dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dan di ayat 17-18 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kebangkitan Yesus tidak terjadi, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Kristen akan tetap hidup di dalam dosa. Semua akan menjadi sia-sia dan kita akan binasa. Tapi haleluya, puji Tuhan, kenyataannya adalah di ayat yang berikutnya, Bapak Ibu, dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu dikatakan di ayat 20. Bapak Ibu, iman kita tidak akan pernah berakhir sia-sia. Semua menjadi nyata karena kebangkitan Yesus. Dan Paulus lebih lanjut menjelaskan bahwa pada suatu hari nanti semua orang percaya akan mengalami sebuah kebangkitan yang sama seperti kebangkitan Yesus. Ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, bagaimanakah iman kita saat ini, Bapak Ibu? Apakah iman kita hanya berupa kuburan kosong tanpa pengharapan dan bukan berorientasi kepada kebangkitan Kristus? Apakah kita lebih mementingkan upaya-upaya pembuktian secara ilmiah daripada berperan menjadi agen-agen Kristus, membawa terang dan garam di tengah keluarga, teman, dan masyarakat yang bisa membuktikan adanya perbedaan nyata dalam kehidupan ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Bapak Ibu, sadarilah bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa iman kepercayaan kita tidak sia-sia. Demikian pula Bapak Ibu, apa yang ditebus Kristus di atas kayu salib pun jangan sampai kita sia-siakan. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan inti yang paling mendasar, yang paling esensi, yang
paling penting di dalam iman kekristenan kita. Bapak Ibu memperingati Paskah tahun ini. Mari, jadilah orang-orang yang mau menjadi agen-agen perubahan, yang mampu menghadirkan Kristus secara nyata di tengah dunia yang tanpa pengharapan. Mari kita beritakan kepada dunia bahwa Kristus bangkit, maka kita memperoleh keselamatan dan masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur karena Yesus yang telah mati tetapi bangkit kembali. Dan kebangkitan Yesus inilah yang membawa keselamatan dan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam hidup kami terus kami mau menjadi saksi kebangkitan Kristus, dan mau menjadi orang-orang yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 246. Kita bersukaria oleh karena Yesus telah bangkit. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, pulanglah dan terimalah berkah-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat Paskah. Tetap semangat.